Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas detail kecil atau minor detail pada episode 78 Attack on Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Luka pada wajah Porco. Ya, perlu kalian ketahui wajah setengah Porco yang hancur ini ternyata berasal dari pukulan Eren, yang sebelumnya sangat brutal. Di versi manganya lebih jelas bahwa pukulan Eren lah yang membuat Porco Galliard terluka parah. Cuma yang herannya ia terkena di bagian kiri tapi kanannya yang kena. Dan juga bagian leher tapi kepalanya yang kena. Ya, sudahlah, mungkin maksudnya posisi Porco di dalam Jauh Titan adalah di dekat leher. Dan seperti kita ketahui memang kelemahan Titan itu ada di leher. Jadi pasti wujud manusianya ada di sana. Contohnya saat Eren menarik Bertolt keluar. 2. Kenapa Jauh Titan alias Porco dapat melihat ingatan? Nah, saat Reiner bersentuhan dengan Porco, tiba-tiba saja Porco melihat ingatan Reiner. Yang padahal Reiner bukanlah keluarga kerajaan dan juga Eren yang ada di sana. Sebagai pemicunya pun, yaitu Reiner yang bersentuhan dengan Eren dan menyambungkannya ke Porco tak masuk akal. Soalnya Eren bukan pewaris darah kerajaan juga. Lalu kenapa? Jawabannya simpel, Jauh Titan memang memiliki kemampuan khusus. Untuk itu, bisa mengakses ingatan tanpa darah kerajaan dalam dirinya. Bisa dibilang perasaan kuat akan mengaktifkan ingatan tersebut. Contohnya Ymir, teman Historia, bisa memasuki dunia Path tanpa darah kerajaan setelah memakan Marcel. Lalu hanya dengan kertas dan tinta yang ada di surat. Itu bisa membuat pemicu ingatan pada Historia saat itu dan Historia dapat melihat pecahan ingatan dari Ymir dengan cepat. Ya, karena apa? Karena Ymir memiliki perasaan kuat pada Historia saat itu. Begitu pula dengan Porco saat itu. Mungkin ia sadar ia tak bisa bergerak lagi dan kebetulan ingat kakaknya. Makanya dengan sedikit pemicu ia dapat melihat ingatan Reiner dan melihat kebenaran dari kakaknya saat itu. Walaupun kita ketahui Reiner bukanlah berdarah kerajaan. 3. Kenapa Eren berkata tunggu? Ya, sadar atau tidak misteri yang ada di manga akhirnya terjawab. Bahwa yang mengatakan tunggu memang benar adalah Eren. Dan bukan hanya perkataan Colt saja saat itu. Dan ini menyimpulkan dua hal. Pertama, Eren peduli pada Falco karena ia hanyalah anak-anak dan pernah menolongnya saat berada di Liberio, yaitu saat ditolong ketika dibully oleh orang Marley, mengantarkan surat dan saat mengantar Reiner ke jebakannya. Dan kedua, kemungkinan juga Eren sudah melihat masa depan di mana Falco jika jadi Titan akan menjadi bahaya di masa depan. Makanya ia tak ingin hal buruk itu terjadi. By the way, di sini Eren berkata tunggu ya, bukan jangan. Artinya Eren perlu waktu agar Zeke dapat menunda teriakannya. Ya, kemungkinan alasannya agar Falco memang bisa menjauh dari radius teriakan Zeke. 4. Titan Falco. Ya, jika diperhatikan, jokes zaman purbakala bisa diterapkan lagi pada Titan Falco, yang mirip dengan emot Pac-Man. 5. Dari mana Gabi mendapatkan senjata untuk menembak Eren? Nah, jawabannya dari Colt. Di episode sebelumnya, Colt sudah membawa senjata itu, yang bahkan Gabi tak tahu apa itu dan mengatakan pipa besi, padahal senapan anti-Titan. Saat menemui Zeke pun, senapan tersebut ada di punggung Colt. Nah, barulah ia mati terbakar, Gabi melihat senapan itu. Cuma masalahnya di animenya kalian tidak akan lihat, soalnya ketutup kabut di mana-mana. Kalau di versi manga jelas terlihat ada senapan di bawahnya. Dan di momen itulah Gabi mengambilnya dan menembak Eren sebagai rasa sedihnya atas kematian Colt dan Galliard. 6. Kalimat pengulangan. Ya, sadar atau tidak saat Floats bertanya apakah masih ada yang hidup setelah melawan Court Titan dan kawan-kawan. Sebenarnya itu adalah perkataan Floats 4 tahun lalu saat semua pasukan pengintai mati kena tembakan oleh lemparan Beast Titan. Dan berikut suaranya jika kalian lupa. 7. Logo baju Porco. Ya, jika diperhatikan saat terakhirnya Porco mengenakan baju pasukan pengintai atau Survey Corps. Tapi kok sebelumnya pakai pasukan Garrison? Ya, biar kami jelaskan secara singkat dan jelas. Porco menggunakan baju Garrison itu kesalahan. Dan itu versi TV-nya. Sudah diperbaiki di versi BD-nya, alias versi kaset yang diperjualbelikan. Dan bahkan di manganya jelas ia mengenakan baju pasukan pengintai.
yang memang saat itu melambangkan dirinya sudah bebas di saat-saat terakhirnya. 8. Momen freeze. Ya, saat momen freeze kemarin saya cuma mau bilang ada satu momen di manga yang tadi masukkan dalam anime, yaitu diperlihatkannya keadaan keluarga Sasha dan Nicolo yang berada di dalam rumah. Ini juga menjelaskan bahwa mereka bersembunyi dari Titan-Titan yang baru saja diubah Seke. Entah apakah scene-nya akan dimasukkan di versi BD atau tidak. 9. Mata Eren yang sangat realistis. Ya, mata ini mungkin menjadi nilai plus dari episode ini. Tapi tahukah kamu bahwa mata ini merupakan mata asli atau mata 3 dimensi yang dimasukkan dalam animasi 2 dimensi? Ya, mata yang direkam dan langsung masuk dalam frame animasi Attack on Titan ini pada episode ini. Cukup wow, bukan? Oke, mungkin itu saja pembahasan detail episode 78 pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.